Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Mari kita mulai kegiatan perkuliahan kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu, karya agung mula yang mempertemukan kami sehingga kami dapat hadir pada hari ini. Semoga apa yang kami diskusikan, kami pelajari dapat membantu kami dalam setiap proses perkuliahan kami, khususnya di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri ini. Berkatilah orang tua kami, berkatilah saudara-saudari kami, agar mereka selalu mendukung dalam doa, dalam materi, dalam semangat, supaya kami dapat menyelesaikan pendidikan kami tepat waktu dan dengan prestasi nilai yang baik. Dan berkatilah kami agar kami mampu untuk mengembangkan diri kami menjadi katekis yang seturut kehendak-Mu, melaksanakan tugas pastoral dengan penuh cinta terhadap dikau dan sesama. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang ilmu sosial dasar, kita sudah mulai berpikir tentang bahwa ada 3 hal. Ya. Ilmu sosial budaya dasar. Ya kan? Lalu ilmu sosial dasar. Memang ada perbedaan, tetapi tetaplah kita berbicara tentang budaya, karena kegiatan hidup sehari-hari itu akan menjadi budaya. Jadi ada disebut ilmu itu adalah suatu pengetahuan yang kita pelajari, ya kan, baik di bangku formal maupun non formal atau di lembaga-lembaga pendidikan informal. Ada formal, informal, dan non formal yang memberikan kita pengetahuan untuk mampu menanggapi persoalan, situasi kehidupan masyarakat dengan keilmuan kita itu. Contohnya kalau kita belajar buka ban, kita bisa membantu orang untuk membuka ban. Nah, itu yang disebut dengan ilmu kan. Kalau kita menjahit, nah kita bisa membantu diri sendiri, misalnya kancing lepas atau apa, atau misalnya celana kita sobek, kita jahit. Tidak perlu ke tukang jahit. Nah, jadi ilmu itu memang sesuatu yang mesti dipelajari, baik diturunkan maupun diajarkan. Nah, biasanya memang dalam proses hidup sehari-hari, hidup interaksi sosial itu ada ilmu-ilmu yang memang diturunkan. Nah, itulah yang biasanya disebut dengan tradisi atau budaya. Nah, tradisi atau budaya itu adalah suatu rutinitas kehidupan yang membangkitkan semangat atau membuat sukacita dalam kehidupan kita bersama-sama dengan kelompok, baik di kampung atau di desa atau mungkin di kelompok yang sesuku atau yang seiman. Contohnya misalnya kalau kita tuh kan Natal tuh kan tradisi sebenarnya. Ya kan? Hari Raya Natal itu adalah tradisi. Mengapa tradisi? Karena itu adalah sesuatu yang dirayakan untuk mengenang peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau tradisi itu boleh dilakukan oleh semua orang tanpa melihat iman. Misalnya Christmas di Amerika itu atau Christmas di Jepang, orang yang bukan Kristen atau Katolik juga merayakan Natal, memasang dekorasi Natal. Nah, itu tradisi namanya. Lalu menjadi perayaan ibadat ketika ada misa. Ya kan? Dalam perayaan Natal itu kan dibagi. Ada bagiannya. Ada merayakan malam Natal, kemudian ada malam di tengah malam itu sudah merayakan Natal dan sebagainya. Lanjut ke sebenarnya pada saat tanggal 25-nya itu sepertinya sudah seperti sesuai dengan 5 perintah gereja, rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu kan. Nah, begitu juga kalau kita misalnya tradisi Katolik yang luar biasa, misalnya merayakan peristiwa Paskah. Peristiwa Paskah itu dari pekan suci itu kan Banyak yang bertanya apakah Minggu Palma termasuk pekan suci kan? Ya, termasuk pekan suci dia. Nah, lalu Trihari Suci. Trihari Suci itu kan sebenarnya terdiri atas Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah. Ada yang mungkin agak keliru, dia bilang Kamis Putih. Padahal Kamis Putih itu satu rangkaian. Coba kita lihat Kamis Putih, itu tidak ada berkat penutup.
langsung adorasi, ya, perarakan, sakramen, semua dikosongkan. Kemudian nanti pada saat ibadat, ya, penyembahan salib, itu barulah, ya, altar itu kembali didekorasi seperti sedia kala. Makanya kalau ada yang hanya ikut Kamis Putih tanpa ikut ritual-ritual selanjutnya itu pasti akan kehilangan makna. Dari Kamis Putih itu kan ada tuguran. Tuguran itu sesuatu yang, ya, dilaksanakan. Nah, kalau di paroki kami tugurannya sampai jam 6 pagi. Dari mulai selesai sakramen Ekaristi itu diarak, lalu disimpan di meja altar di kapel, karena gereja paroki Bunda Maria Jeruju itu kalau misa harian pagi yang saya ikuti hampir setiap pagi, ya, hampir, ya. Jadi kalau di sana itu kan jam 5, tapi jam 5 kurang 5 menit itu sudah doa malaikat. Nah, kalau untuk pas doa Rosario atau bulan Maria, kami lanjutkan dengan tradisi sebelumnya itu 4:30 itu udah doa Rosario. Nah, jadi doa Rosario dulu, habis itu. Nah, di situ ada kapelnya, di situ dia tuguran. Nah, nanti berganti tuh tugurannya. Berdiri atas 20 lingkungan, ya kan, mulai dari Skami dan OMK. Sebenarnya tradisi itu sudah dulu saya rayakan waktu di paroki saya di Stella Maris. Jadi itu ada maknanya. Setelah itu kita ibadat jalan salib. Ibadat jalan salib itu kan memang tidak menerima sakramen, ya, makanya disebut ibadat jalan salib. Lalu ibadat penyembahan salib, ya kan? Tidak misa deh, karena memang, ya, tubuh dan darah Kristus sudah dikonsentrat sebelumnya pada saat Kamis Putih, ya kan? Nah, itu satu rangkaian, ya. Sehingga itu tuh ada 4 kali kita wajib ke gereja sebenarnya, ya kan? Waktu Kamis Putih, kemudian kita ikut perarakan, ya. Umat tidak diberikan berkat karena memang itu satu rangkaian panjang. Lanjut kita ikut tuguran, ya kan? Ada doa-doa tugurannya itu, ya. Selanjutnya kita lanjut ke, ya, ibadat jalan salib. Biasanya di ibadat jalan salibnya dengan tugurannya agak kurang. Nanti lompat ke penyembahan salib. Padahal ibadat jalan salib itu kan dilaksanakan 7 kali. Jumat biasa dan Jumat Agung. Totalnya 7 kali. Nah, itu merupakan suatu, ya, nilai budaya Katolik yang luar biasa. Sehingga kalau orang Katolik itu tidak berdoa, berarti orang Katolik itu pasti jauh dari Tuhan. Nah, jadi kita mau berbicara ilmu sosial budaya dasar, kita kaitkan dengan, kita ini berbeda, ya, kita tidak belajar ilmu sosial murni, tapi kita belajar ilmu sosial yang menyangkut bagaimana peristiwa iman kita nanti kita pancarkan melalui karya-karya kita. Kita pancarkan itulah terang. Jadi jangan sampai pelita itu ditaruh di dalam gantang, kata Yesus. Biarlah cahayamu itu bersinar. Makanya pelita itu ditaruh di kaki dian. Tahu kaki dian enggak? Kaki lampu. Biasanya kan kalau ada lampu, ya, itu ada tempatnya, ya. Kalau lilin juga ada tempatnya, itu maksudnya tuh. Jadi orang dulu itu tidak punya ini, tapi dia punya, ya, lampu, tetapi kan tidak mungkin dipegang terus, ya. Dia pasti ada kakinya tuh. Nah, tapi mungkin sekarang kalian sudah tidak melihat itu, ya, karena sudah menggunakan listrik, ya. Nah, lalu itu yang dimaksudkan, ya, ilmu sosial dasar. Kalau kalian belajar moral fundamental atau moral teologal, ada moral fundamental. Moral fundamental itu mulai moral Kristiani 1, moral Kristiani 2. Kita berbicara moral. Makanya bagi katekis, misalnya dia menghamili, ya kan, pacarnya, dia tidak bermoral, ya, karena dia sudah belajar moral gitu. Berbeda kalau dia bukan belajar ilmu agama. Paham enggak, ya? Nilai moralnya berbeda begitu. Kalau kalian belajar di sekolah tinggi agama Katolik negeri ini lalu tidak bermoral, misalnya pacar kalian hamili, ya, itu kan tidak bermoral namanya, berzina, melanggar moral Kristiani, kan, moral teologal atau moral fundamental. Nah, itu memang harus dipahami. Nah, ilmu sosial itu mau ditarik ke situ gitu.
Kita tidak berbicara ilmu sosial dasar ini berbicara tentang antropologi atau sosiologi, tetapi kita berbicara tentang hubungan kita dengan umat. Ya kalau teori dasarnya di situ ya, karena teori dasarnya itu berhubungan dengan manusia dan Tuhan kan. Lama-lama bicara manusia dengan Tuhan di situ. Di bukunya, betul enggak? Yang udah baca bukunya sampai bab 6 kan? Ya kan? Bab 5 ya. Kan berbicara tentang itu. Ya lalu saya suruh resume lagi ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang ilmu sosial dasar, itu berarti kita ada 3 komponen di situ. Ada ilmu, ada sosial, ada dasarnya. Dasar iman Katolik itu kan 3 sumber. Yang pertama adalah kitab suci, kemudian tradisi dan magisterium gereja. Sebenarnya kitab suci itu adalah tradisi lisan yang ditulis. Paham ya? Dulu kan tidak mungkin, memang ada yang menulis, tetapi tetap lisan dari Yesus. Aku berkata kepadamu, kan begitu kata Yesus. Ya kan? Sabda Yesus kepada murid-muridnya ditekankan begitu. Ya kan? Nah itu harus dipahami bahwa ilmu yang diberikan oleh Yesus kepada para rasul selama 3 tahun bersama itu adalah ilmu ya tentang siapakah Allah itu. Maka ada ujiannya kepada Petrus, siapakah aku ini menurut ya kan orang lain? Ya kan Nabi, Yesaya, Yeremia, Elia dan sebagainya. Tapi menurut kamu siapa? Mesias, jawab Petrus. Kuisnya betul. Yesus ngadakan kuis gitu. Ya, ada ujian-ujiannya, ada kuis-kuisnya. Contoh jangan jauh misalnya dia mengutus 70 murid ya. Mengutus 70 murid untuk ya menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Pergilah kalian berdua-dua. Ya. Ya, pasti. Ya kan? Sebagai orang Katolik itu tidak mungkin kita tidak mengusir setan. Dengan tanda salib itu kita bisa mengusir setan. In hoc signo vinces. Gimana? Itu eksorsisme itu adalah pengusiran iblis yang harus mendapat restu dari gereja. Beda ya kalau eksorsisme itu adalah ya kan, itu dipastikan orang itu memang ya iblis menguasainya. Tetapi semua orang dibaptis itu sebenarnya tidak lagi dikuasai iblis, hanya pikirannya saja. Ya, bisa jadi dia mengalami yang namanya trauma berat. Trauma berat itu kan macam-macam, bisa kecelakaan, perkosaan, ya, kemudian korban kejahatan dan sebagainya. Atau karena ketakutan misalnya. Jadi misalnya mengajari anak supaya dia tidak keluar rumah, di situ ada hantu, di situ ada setan, di situ ada iblis ya. Sesuatu yang diulang-ulang itu akan dalam otak bawah sadar kita. Sama seperti kalau kalian nih misalnya di kos ya kan. Di kos itu misalnya pasti kalian cari informasi kos ini gimana gitu kan. Nah, kalau pernah ada orang gantung diri di situ, apakah kamu masih nekat untuk mendiami kos itu kan? Itu tadi secara psikologi kamu harus menghadapi, sebenarnya yang dihadapi orang adalah pertanyaan. Tidak takutkah kamu tinggal di situ? Berkali-kali orang nanya seperti itu kan, jadi kita bosan. Tidak ada apa-apa kok, ya kan biasa saja, ya kan? Nah, persoalannya, ya itu menjadi interaksi sosial yang menjadi perbincangan. Ya. Pernah satu diskusi gitu, saya tidak bertanya nama, saya langsung mengemukakan teori. Baru terakhir itu saya tipenya tidak mau langsung nanya nama gitu. Kalau nanya nama rasanya tidak mengenal. Lama-lama baru setelah beberapa kali perbincangan dan asik diskusi barulah nama bapak siapa ya, ya kan? Dan memang sepertinya itu interaksi sosial kita gitu. Nanti kalau kamu di umat kan tidak mungkin, kamu hanya memperkenalkan nama sendiri, tidak mungkin kamu bertanya nama bapak siapa, nama ini siapa, kan gitu. Kemarin contoh kasusnya saya bertanya kepada seorang mahasiswi di sini, saya sebut namanya salah, berkali-kali orang itu kan marah. Mengapa? Karena apa tadi? Ya, kok lalu gitu? Ya tidak tahu kan, kalau tidak ada izin kan saya tidak tahu juga. Makanya, ya kan? Yo, ini luar biasa deh, ya kan?
Jadi ya kalian tidak masuk kan tidak masalah juga. Yang penting kalau kalian di bawah presentasinya di bawah 75%, walaupun kalian ngerjakan tugas 100 tetap tidak lulus. Itulah tidak adilnya. Ya kan? Tidak adil. Kita bisa kok, tapi kita gara-gara hanya 50% hadir di kelas, kita tidak lulus. Itu syarat. Syarat itu terpenuhi dulu. Makanya jangan tidak pernah tidak hadir. Gitu. Kalau tidak hadir itu buat surat, buat apa gitu. Ya, lapor misalnya. Kalau saya sih, kalau tidak hadir tidak masalah misalnya. Ya kalian tidak kerjakan tugas juga, ya kan? Tidak masalah juga. Oh udah cukup nih, syaratnya udah terpenuhi 90%. Ya memang gitulah mahasiswa. Maka ada syarat minimal 75%. Nah, cuman bahayanya sakit kan dihitung tidak masuk. Nah, kan tidak ada alasan di kampus misalnya, kecuali kalau misalnya itu ada dispensasi, itu pun harus dibuktikan kalau dia ke rumah sakit atau apa gitu. Ya kan? Kecuali misalnya ya biasanya kan tidak mungkin, sakit itu kan tidak masuk. Izin juga tidak masuk, ya kan? Kalian ditugaskan misalnya ikut Pesparani juga tidak masuk kan? Nah, kan tergantung dosennya lagi. Dia menghitung nilainya oke, udah. Nah itu penting juga untuk dipahami bahwa interaksi sosial itu menggambarkan hubungan relasi kita dengan manusia antar manusia. Nah itu membantu kita untuk menjadi pribadi yang kokoh dan kuat. Nah, interaksi sosial yang kita bicarakan itu, tadi kan udah bicara ilmu, sosial, dan dasar. Nah, dasarnya itu ada fundamentalnya harusnya yang kalian perkokoh. Sebagai katekis itu kan kalian bukan lagi berbicara tentang bagaimana menjadi, tetapi sudah menjadi. Banyak mahasiswa itu berpikir bagaimana menjadi. Kalian sebenarnya sudah menjadi mahasiswa. Nah, mahasiswa itu membutuhkan proses belajar yang panjang. Ya. Proses belajar itu kan dimulai dari, ya kan, kalian mengambil mata kuliah. Mata kuliah yang kalian ambil 22 SKS, berarti kalian 1 minggu nyiapkan 22 jam khusus untuk mengulang mata kuliah itu. Ya, lalu mendedikan berkarir lagi untuk mengerjakan tugas. Tugas itu kan enggak, ya kalau sejam 2 jam bisa jadi. Ada tugas itu harus dikerjakan sampai berjam-jam. Ya berhari-hari, karena itu tadi tidak menemukan jawabannya. Padahal jawabannya itu mudah. Kita punya referensi banyak sekarang. Kalau dulu referensi harus ke toko buku. Kalau kita misalnya nanya, apa tuh Pentateuk atau Taurat Musa? Keluar tuh Google ceritakan. Tapi kita cross check lagi dengan buku, betul enggak? Atau kita cari Yuda Stadius kan? Referensinya keluar, ya kan? Kita cari Santo Yakobus. Yakobus siapa? Yakobus saudara Zebedius atau Yakobus Alpius, karena ada dua. Atau ya Yakobus saudara Yesus, sepupunya itu. Nah, kalau kita tidak pernah membaca bukunya atau membaca kitab suci, kita akan menyamakan orang itu. Misalnya kayak Yohanes Pembaptis, kita samakan dengan Yohanes saudara Yakobus, anak Zebedius. Ya kacau jadinya. Terjadi yang namanya kesesatan ilmu namanya itu. Misalnya kalian tidak hafal 7 sakramen, lalu bilang ada 8 sakramen, lalu sakramen yang berikutnya, itu pernah diajarkan. Sakramen perceraian, yang tidak ada. Ya bukan lucu, tetapi itu faktanya ketika kita tidak memiliki keilmuan tentang itu. Orang bertanya, berapa sakramen inisiasi? Kalian jawab 7, padahal 3. Ya kamu yang tahu mudah, 3, tapi yang tidak tahu. Ya kan? Itu ada yang bertanya tuh, apa tuh katanya? Karena dia masih nerima sambut baru. Kok, ya kan? Makanya dia belum lengkap. 3 sakramen inisiasi kan, 2 sakramen itu kan hanya sekali diterima, sakramen baptis dan krisma. Tapi syaratnya tidak mungkin orang terima krisma lalu belum terima komuni pertama, kan begitu. Jadi sakramen Ekaristi inisiasi menandakan kita sebagai orang Kristen, orang Katolik. Paham ya? Menandakan kita. Kalau orang Katolik tidak menerima sakramen Ekaristi, berarti masih setengah Katoliknya. Ya, karena begini, identitasnya tidak jelas. Agama oke, Katolik. Tapi belum tentu dia dibaptis Katolik.
Baptis itu kan sepertiga saja. Sakramen Ekaristi itu udah 2/3. Memang ada yang memang tidak. Lalu ditambah dengan sakramen Krisma. Ya kan? Menjadi utuh dia. Nah, itu dia. Tugas imam, nabi, dan raja tadi itu. Ya. Lengkap dia inisiasi. Mana imamnya, mana nabinya, mana rajanya. Nah, kita menerima Yesus sebagai imam, nabi, dan raja. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, berarti sudah mendapat rangkaian. Ini kan udah pertemuan ke-7 ya. Jadi kalau kita melihat rangkaian pertemuan itu, sudah cukuplah Anda ya kan memahami bahwa ilmu sosial dasar itu adalah suatu keilmuan yang memahami interaksi manusia dengan manusia supaya menjadi pribadi yang ya berkehidupan, ya kan, berperi kemanusiaan dan berketuhanan. Ya orang kan kalau hidup itu kan berkehidupan dia. Ya kan? Dia belum paham dia. Kalau lahir kan dia berkehidupan, oh hidup dia. Nah, hidup kemudian ada tradisi. Nama itu kan tradisi. Adam itu sebenarnya adalah bahasa Ibrani untuk menyebut manusia pertama. Bukan nama itu sebenarnya. Coba baca kitab Kejadian. Ya kan? Bukan nama. Kecuali Hawa, Adam memberi, ya kan? Nama istrinya Hawa. Kalau saya salah nanti dicek ya. Nah, jadi banyak yang bilang, ya kan? Jadi Adam itu manusia pertama. Manusia pertama yang dipilih Allah untuk tinggal di Taman Firdaus atau Taman Eden. Ya. Jadi dia manusia spesial yang diciptakan dari debu dan tanah untuk hidup di situ. Bergaul bersama-sama Allah, tetapi dia menyia-nyiakannya. Sehingga akhirnya dia memakan ya kan buah tentang pengetahuan yang baik dan jahat. Bukan buah apel tuh ya, beda. Harus dipahami itu bukan buah apel. Buah itu adalah buah di mana ya manusia itu harus paham bahwa kehendak Allah itu harus nyata di dalam diri kita. Contoh misalnya seorang gadis dan seorang perjaka ya, dia pacaran, kan ada koridornya tuh, dilarang berbuat cabul, itu udah jelas di moral Kristiani. Ketika dia mencium pacarnya, ya pasti berdosa. Ya kan? Kan tidak mungkin kalian bilang, oh tidak berdosa pak, itu biasa. Oh tidak bisa, beda. Ya, pasti disebut berdosa. Mengapa? Karena kami mengambil jatahnya Tuhan. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kan begitu? Ya kan? Nah sekarang kan kamu mengambil miliknya Tuhan. Makanya dalam sakramen perkawinan itu kan saling menerimakan sakramen perkawinan. Ya, akan saling. Saksinya siapa? Ya kan pastor atau imam. Atau diakon yang diberikan kewenangan ya untuk ya menjadi saksi di situ. Bisa. Tapi itu memang agak jarang situasinya, biasanya di kampung-kampung. Kalau ketua umat enggak bisa, ketua umat enggak pernah. Ya, jadi awam tuh enggak bisa memberikan sakramen tuh. Ya. Walaupun itu situasi darurat ya. Yang penting dia sudah tabisan pertama. Nah, itu ada nanti, boleh ditanyakan dengan pakar-pakarnya lah ya. Kalau saya keliru nanti bisa dikoreksi. Jadi persoalannya di situ. Nah untuk mengajarkan itu kita sering mentolerir diri kita, enggak bisa. Nonton film porno ya dosa, ya kan? Ya, masturbasi ya dosa, onani ya dosa. Maka saya berdosa, saya sungguh berdosa. Ya. Dosa ini adalah sesuatu dasar yang membuat manusia rusak hubungan rohaninya dengan Tuhan. Ya. Jadi akibat dosa itu, bacaan hari ini kan upah dosa adalah maut, yang ikut bacaan pertama ya pada hari ini. Ya. Nah akibat dosa itulah makanya Allah memulihkan hubungan
ya, manusia dengan Allah sendiri melalui perantaraan Yesus Kristus. Nah itu. Nah kalian kan belajar ilmu katekese nih. Harapan yang pertama belajar ilmu katekese apa? Ya kan? Paradigma. Ada yang disebut paradigma. Maka paradigma mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Katolik itu berbeda dengan paradigma ya, mahasiswa yang lain. Cara pandangnya. Tetapi hati-hati, bisa jadi mahasiswa di tempat lain misalnya di Untan, dia punya pembinaan rohani yang konsisten. Dia punya paradigmanya bagus tentang iman Katolik. Kalian malah berbeda karena kalian diberikan pemahaman yang banyak sehingga kalian tidak mengambil maknanya. Jadi kita hadir di tempat ini kan tujuannya ikut karya agung penyelamatan Allah dengan ya mengambil tugas perutusan kita. Ya. Ada yang nanti mengajarkan menjadi guru katekumen ya yang disebut dengan inisiasi. Ya kan? Nah, itulah tugasnya kan liturgia. Ya, liturgia itu pengudusan. Kita juga ambil bagian sebagai umat gereja. Ya, makhluk sosial gereja untuk menerima sakramen Ekaristi setiap minggu. Makanya saya bertanya, apakah hubungan interaksi sosial kamu dengan Tuhan sudah baik? Kalau belum baik, itu sulit. Tuhan itu hanya sejauh doa. Doa rosario itu bukan kewajiban, dianjurkan. Bulan 10, tetapi ya ditetapkan sebagai ya pada peristiwa Lepanto tuh. Ya kan? Bahwa Paus melihat bahwa doa rosario itu adalah doa devosional yang paling mudah dan paling bisa membuat semangat iman dan perjuangan kasih kita itu ya membara kembali untuk melawan kejahatan. Kalau bulan 5 kan bulan Maria, bulan yang dikhususkan untuk bersama-sama Bunda Maria. Nah, bulan doa rosario adalah bagaimana kita bersekutu bersama Bunda Maria. Bunda Maria adalah Bunda Allah yang menuntun kita untuk setia kepada putranya Yesus Kristus. Makanya dasar kalian sudah kuat belum? Ilmu oke, kalian akan dapat ilmu macam-macam ya. Lalu ada ilmu tambahan, ada kuliah umum, ada keterampilan umum, ada hal-hal lain. Kemudian berikutnya nanti ada macam-macam ya. Ilmu itu 144 SKS kalian pilih. Untuk dasarnya adalah, nah balik lagi ke dasar. Untuk kalian bisa membuat skripsi nantinya. Jadi ilmu-ilmu ini untuk membuat skripsi ke depannya. Kalian belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Pancasila, kalian belajar kewiraan, kalian belajar misalnya ilmu sosial dasar, kalian nanti belajar Pentateuk, kalian belajar ya kan pengantar kitab suci perjanjian lama, pengantar kitab suci perjanjian baru, begitu ya. Kalau biasanya semester 1 begitu. Kalian belajar misalnya metode mengajar, metode didaktik. Dulu ada namanya didaktik metodik khusus, didaktik metodik umum. Lalu ada ya sebenarnya dulu 169 SKS disederhanakan jadi 144. Tapi nanti ada mata kuliah pilihan. Tujuannya satu kan? Agar kalian bisa mampu memberikan pengajaran itu secara komprehensif. Sesuai dengan skala umur. Kan ada namanya Bina Iman Anak, BIAK. Ya. Bina Iman Anak. Ya kan ada bukunya itu. Kemudian ada katekese remaja, ada katekese sekolah menengah, ada katekese, ada pastoral kepemudaan. Ya. Nah ilmu-ilmu itu untuk menyusun kerangka berpikir kita bahwa mencintai Tuhan Yesus itu dengan skala umur. Bahkan Tuhan Yesus katakan, jika kamu tidak seperti anak kecil ini, kamu tidak bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Ya kan? Apa yang dilakukan anak kecil waktu Yesus membuat mujizat tuh? Ya. Dia yang ngasih kan 3 potong roti, 2 potong ikan ya, kan? Yang lain enggak kan? Ya kan? Anak kecil. Mengapa anak kecil itu dia mampu bisa sampai kepada Tuhan Yesus? Ya, karena tadi ada dasar yang kuat. Dasarnya siapa?
Tuhanlah yang menggerakkan dia. Nah, begitu. Nah, jadi persoalannya di situ. Sama. Semuanya akan terungkap kalau kalian tidak jujur, kalau kalian plagiat. Kalian belajar ini kuliah agama. Kalian dibuatkan skripsinya, lulus. Tapi apalah faedahnya? Nanti suatu saat terbongkar. Ya kan? Kamu buat sendiri gak, kata dosen? Ya, buat sendiri. Padahal dibuatkan orang misalnya. Sarjana? Sarjana. Tapi ini belajarnya, kita nih ngajarkan moral Kristiani. Apakah kita sudah berlaku adil? Oh, enggak adil. Tetap. Ya. Maka kata Tuhan Yesus, jika iman dan keagamanmu tidak lebih baik dari orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan para imam, kamu tidak layak masuk di dalam kerajaan Allah. Maka harus lebih baik begitu. Nah, itu harus agak sulit dicerna kalau kalian tidak memahami itu secara komprehensif. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya.